Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, selamat siang Bapak Kepala Sekolah. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan tenaga kependidikan SLBN Kota Raja Kupang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua di siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat penyertaannya semata kita semua ada di tempat ini dalam keadaan sehat, dan kita akan mengikuti bersama-sama diseminasi budaya positif yang akan disampaikan, yang akan dipaparkan oleh Ibu Margarita Sotbai SPD untuk kita semua warga SLBN Kota Raja Kupang. Namun sebelum pemaparan diseminasi budaya positif ini, kita akan mendengarkan lebih dulu arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu waktu kami berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat siang untuk kita semua. Baik, tentu yang saya hormati Ibu Wakil sekaligus calon guru penggerak yang pada siang hari ini akan mendiseminasikan hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, tentu hal yang akan disampaikan oleh Ibu Rita adalah hal-hal yang berguna untuk lembaga ini, sehingga tentu kita semua bisa mendukung dan mengikutinya dengan baik. Ya, karena ada nilai plusnya. Sekolah yang punya guru penggerak itu levelnya di atas. Apalagi dia berada di dalam sekolah penggerak, itu double level. Sehingga tentu ini menjadi sebuah kekuatan dan juga motivasi yang baik untuk kita semua. Sehingga mari kita terbuka untuk belajar di mana saja, kapan saja. Kalau hal itu baik, kenapa tidak kita dukung, kita belajar? Karena hidup ini kita tidak tahu. Satu saat bisa juga di kita, bisa juga di teman yang lain, berbagi, dan dalam proses pembelajaran tentu banyak hal yang kita dapatkan. Seperti itu. Oleh sebab itu tentu mari sekali lagi saya mengajak kita semua untuk mengikutinya dengan baik. Jika ada guru yang belum ada dalam ruangan ini, tolong dikomunikasikan supaya semua bisa mengikuti. Kecuali ada guru yang masih dalam proses pembelajaran, boleh di kelas, tetapi kalau tidak, semua wajib mengikuti. Seperti itu, supaya kita semua juga bisa
mengetahui, mendapatkan hal-hal baik, hal-hal positif yang tentu berdampak penuh untuk lembaga ini, untuk kemajuan pendidikan ini. Ya. Dari mari Bapak Ibu, kita mengikuti dengan baik supaya apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita dan lembaga ini. Saya kira ini saja pengantar dari saya. Mari tetap semangat, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah untuk arahan dan juga motivasi-motivasi untuk kita semua di siang hari ini. Ya, untuk membakar semangat kita tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Margarita Sobai. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya berikan, kita sambut dengan tepuk tangan dulu supaya kita lebih semangat di siang hari ini. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan arahan sebagai pembukaan kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Salam untuk kita semua. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, jam siang hari ini juga jam rawan untuk kita semua, tetapi saya berharap bahwa untuk kurang lebih mungkin 1 jam ke depan kita bisa mengikuti, dan kalau ada kesempatan untuk teman-teman bisa berbagi untuk kita semua. Jadi siang hari ini saya akan melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif. Karena kita sekolah penggerak, maka sudah wajib bagi kita semua untuk budaya positif itu kita terapkan di dalam lingkungan pendidikan. Bukan hanya sekolah penggerak, tetapi seluruh lembaga pendidikan wajib untuk menerapkan budaya positif. Baik. Ya, sebelum kita masuk dalam materi, kita semua yang duduk ini, mungkin Bapak Kepala Sekolah sendiri boleh berdiri. Saya minta waktunya 30 detik, boleh berdiri. Ya, boleh berdiri. Yang laki-laki boleh, yang laki-laki. Kalau Arma dan Pariski kalau saling tersenyum nanti tidak kelihatan ya. Ya tidak apa-apa. Berpasangan, baku menghadap. Ya, baku menghadap. Ya, dari pasangan ya. Baku menghadap. Ya. Ya. Oh, 3 orang baik. Baku lihat ya. Saya minta kita tersenyum selama 30 detik. Ya. Ini penerapan budaya positif. Jadi saling berhadapan, kemudian saling tersenyum. Awalnya mungkin terpaksa karena diminta. Tetapi kurang lebih 30 detik, Bapak Ibu mungkin nanti tidak tersenyum lagi, tetapi sudah tertawa. Ya, silahkan hitung dalam hati 30 detik. Saya hitung dari sini. Ya, ya, ini saya lihat bukan senyum lagi, ini sudah tertawa. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi senyum itu salah satu budaya positif. Ada besar di kita punya tembok itu senyum, salam, sapa dan seterusnya. Ya, baik. Kita akan masuk di dalam penyampaian materi pada siang hari ini. Ya, baik. Saya ingin meminta kita berefleksi, mungkin 1 atau 2 orang berbagi terkait dengan pengalaman yang dialami jika Bapak Ibu berhadapan dengan siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Kira-kira penanganannya seperti apa? Mungkin selama ini banyak sudah yang dilakukan oleh
kesiswaan saya lihat paling banyak. Mungkin Ibu Ratna bisa menceritakan kepada kita sedikit tentang pelanggaran-pelanggaran di sekolah, terutama pada siswa. Ya. Apa yang terjadi pada saat itu, kemudian apa yang dilakukan, silakan Ibu Ratna. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rita untuk kesempatan pertanyaan yang diberikan kepada saya. Untuk di sekolah, tentunya bukan hanya 1-2 yang pernah terjadi, entah itu oleh siswa SD, SMP, bahkan sampai dengan SMA. Nah, di sini banyak yang saya alami, tangani itu. Kita ambil sampel untuk siswa yang SMP, dan itu kebanyakan dilakukan oleh siswa yang laki-laki. Yang terjadi saat itu ada satu kejadian pada saat jam pelajaran, dan saat itu jam pelajaran itu ada di luar pada saat jam pembelajaran penjas. Nah, siswa itu dia diarahkan oleh guru bergerak, melakukan pemanasan, jadi berputar mengitari lapangan. Karena mengitari lapangan dari awalnya berjalan pelan, akhirnya dengan sendirinya gerakan yang dilakukan itu semakin cepat, dan pada saat itu dia menarik teman laki-lakinya juga, dan akhirnya jatuh. Temannya itu ada bagian kaki, yaitu di lututnya yang agak luka sedikit, dan di samping itu juga secara tidak sengaja anak ini dia ada di atas temannya lagi, sehingga temannya itu merasa sangat kesakitan. Saat itu kebetulan saya lewat dan saya langsung panggil dia, yang awalnya saya panggil namanya dan dia menghampiri. Lalu saya tanya, kenapa sampai teman bisa jatuh? Jadi dia bilang, ibu jangan marah, tadi waktu ketok penjas beta buru dia, dan akhirnya beta senggol dia jatuh, dan beta tembus dia dari atas, artinya saya tinggi dia dari atas. Jadi saya panggil dia, lalu saya bilang, tidak boleh seperti itu, karena pelajaran penjas tetapi harus dilakukan dengan hati-hati, dan ada Pak di situ. Pak sudah panggil dia tadi, tetapi dia agak sedikit bereaksi, dia tidak mau. Akhirnya saya panggil dia dan saya berikan teguran kecil. Saya bilang, lain kali lebih hati-hati supaya pada saat melakukan pelajaran yang menyenangkan ini, anak-anak semua tidak ada yang cedera. Ya, itu yang contoh kecil Ibu yang saya pernah tangani untuk siswa pada saat jam pembelajaran. Masih ada banyak, tetapi saya yakin teman-teman guru yang lain juga punya pengalaman yang sama. Dan pada saat itu awal pertama yang saya rasakan waktu saya lihat anak itu jatuh, karena spontan saya lihat begitu, saya berpikir ini anak agak bermainnya agak sedikit ekstrim, karena langsung dia tarik keras dan teman itu jatuh. Jadi saya yang pertama saya rasa itu kesian lihat ini anak yang jatuh. Akhirnya saya panggil dan saya kasih teguran-teguran kecil, dan ada pengertian-pengertian di situ yang saya berikan untuk dia dan dia mengerti. Mungkin itu Ibu Rita yang bisa saya bagi sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna, tepuk tangan. Ya, jadi itu contoh dari Ibu Ratna yang pernah menangani pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Kalau oleh guru kan biasanya Bapak Kepala Sekolah ambil alih ya, itu kalau pelanggaran berat. Baik. Ya. Sekarang permainan sedikit lagi, 30 detik. Coba berdua seperti tadi, tidak usah berdiri. Ya, satu orang menjadi A, mengepalkan sebelah, tangan di kepala seperti ini. Ya, kemudian teman yang satu mencoba untuk membuka kepalan tangan itu. Ya,
Jadi tangannya dikepal kuat, kemudian ada yang mencoba untuk membuka kepalan tangan itu, ya. Yang mengepal bukan yang dia begini, tetapi kepalanya kuat, sehingga yang mencoba membuka itu dia butuh perjuangan. Ya, 1, 2, 3. Ya, coba untuk buka, bisa atau tidak? Ya, ya. Kalau yang menggenggam kuat pasti tidak akan mudah untuk dibuka. Ya, ya. Cukup. Terima kasih. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan dari permainan ini? Satu orang bisa memberikan komentar. Ya, Ibu Ermi silakan. Kalau dari permainan tadi yang saya rasakan adalah ketika saya mengepalkan tangan dan pada saat Ibu Alicia berusaha untuk membuka, ketika saya semakin kuat saya berusaha untuk mengepalnya, Ibu Alicia semakin kuat untuk membukanya, dan pada akhirnya kekuatan Ibu Alicia lebih kuat dari saya, mengalahkan kekuatan saya. Iya, iya. Terima kasih. Itu yang Ibu Ermi rasakan ketika melakukan permainan tadi, ya. Jadi sebenarnya permainan tadi itu ingin menyampaikan kepada kita bahwa diri kita ini kita yang kontrol. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Sekuat apapun dia berusaha, tapi kalau kita tetap kuat, kita yang tetap akan mengontrol diri kita. Baik, mari kita masuk di dalam materi ya. Jadi dari budaya positif, kalau kita hanya berbicara budaya tanpa positif, budaya itu kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama dengan kebiasaan. Masih ada lagi pengertian-pengertian yang lain. Tetapi kalau kita berbicara tentang budaya, itu artinya dia berkaitan erat dengan kebiasaan. Sesuatu yang dibiasakan, dilakukan secara terus-menerus. Budaya bisa dalam bentuk positif, bisa dalam bentuk negatif. Yang hari ini kita bicarakan adalah budaya positif. Ya. Jadi ini konsep-konsep inti dari budaya positif itu kurang lebih ada 5. Ya, yang pertama itu kita akan belajar tentang konsep dasar disiplin positif. Jadi disiplin positif masuk di dalam budaya positif. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian ada yang namanya 5 posisi kontrol. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Ya, mungkin dari yang kelima ini, mungkin yang baru didengar ini adalah yang segitiga restitusi ya. Ya, segitiga restitusi ini baru. Ini materi di dalam sekolah penggerak ketika kegiatan lokakarya yang diikuti oleh komite pembelajaran dan juga calon guru penggerak. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak, semua materi di dalam sekolah penggerak itu ada semua. Dan yang baru adalah ini, mungkin teman-teman baru pernah dengar yang namanya segitiga restitusi. Sebentar kita akan lihat yang namanya segitiga restitusi itu seperti apa. Baik. Ya. Yang pertama tentang disiplin positif. Ya. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ada yang mau berpendapat? Mungkin Bapak kepala sekolah. Ya, kalau Bapak kepala sekolah tiap hari bicara disiplin, jadi ya kita sudah ini, tetapi mungkin Bapak bisa memberikan pandangan. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau menurut saya disiplin itu sebuah komitmen ya. Sebuah komitmen yang tinggi dari kita masing-masing untuk melaksanakan sesuatu yang telah disepakati atau menjadi aturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah. Seperti yang kita sudah lakukan di sini berkaitan dengan tugas tanggung jawab kita semua selama jam dinas. Ya. Dan itu sudah tertuang juga di dalam visi dan misi kita. Seperti itu. Saya kira dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak, tepuk tangan untuk Bapak. Ya. Jadi
Jadi tepuk tangan diminta terus ya, tidak apa. Ya, jadi itu sedikit uraian dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan apa itu disiplin tanpa positifnya. Ya, kita lihat konsep tentang disiplin. Ya, jadi disiplin itu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tentu itu berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, jadi itu disiplin saja, belum ada positifnya. Ya. Nah, pertanyaannya apakah disiplin itu hanya dicapai dengan hukuman? Ya, pasti jawaban kita berbeda-beda, ya, karena kita punya cara pandang yang berbeda, ya. Karena itu kita akan lihat nanti sebentar. Ya, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, ya. Jadi yang namanya disiplin itu otomatis dia harus dari dalam, ya, dari dalam kita punya hati, motivasinya dari dalam. Ketika orang dia berkomitmen untuk disiplin seperti tadi Bapak Kepala sampaikan, maka itu dari dalam dirinya dia, ya, bukan karena dipaksa, terlepas dari aturan yang sudah ada. Tetapi ketika orang sudah berkomitmen untuk berdisiplin, itu karena memang dia mau, seperti kepalan tangan tadi. Kalau saya kepala semakin kuat, orang mau buka berusaha sekuat apapun, saya tidak akan membiarkan saya untuk dikontrol oleh orang dari luar, karena motivasi untuk mempertahankan diri saya itu dari dalam. Ya. Dan hukuman merupakan identitas gagal, ya. Jadi ketika kita berdisiplin karena takut ada hukuman, maka sebenarnya itu dia sudah merupakan identitas yang gagal, karena disiplin sebenarnya harus tumbuh dari dalam diri. Nah, disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan ada disiplin dalam bentuk restitusi. Ya, apa itu restitusi nanti sebentar saya jelaskan. Ya, jadi ada yang disiplin yang ada konsekuensinya. Kemudian ada disiplin yang nanti ditangani menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ya. Sampai di sini cukup jelas? Ya, nanti banyak. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada teori menurut Covey 1991. Ada teori tentang stimulus respon dan teori kontrol. Ya. Kalau menurut stimulus respon itu dia bilang kebutuhan kita semua manusia ini sama. Tetapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita manusia berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, dan seterusnya sampai di terakhir itu model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang-menang. Ya. Ya. Jadi dalam teori stimulus respon ini kita sudah menanamkan suatu pemikiran bahwa kita ini dikontrol oleh orang lain, begitu. Jadi walaupun saya memiliki pandangan yang berbeda, tetapi saya harus mengikuti pandangan dari orang lain. Tetapi menurut teori kontrol, kita masing-masing ini punya pemikiran yang berbeda-beda, tidak sama, ya, tidak sama, sehingga kita sendiri yang akan mengontrol diri kita. Ya, itu sedikit teori. Ya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang disiplin positif, itu kita sendiri yang mengontrol tindakan kita. Karena apa? Kita sadar
dan bertanggung jawab. Kita juga menghormati diri kita. Saya tidak mau dikontrol oleh orang lain. Saya sendiri yang mengatur diri saya. Begitu, tetapi bukan sebebas-bebasnya. Ya, disiplin yang dalam bentuk positif. Karena itu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri kita. Ya, jadi tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi kita, tetapi kita sendiri termotivasi untuk melakukan sesuatu yang positif. Ya, nanti ada nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa sebentar. Ya, kita lanjut. Nah, kira-kira apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada yang ingin berpendapat? Hubungan antara disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran. Kira-kira hubungannya ada di mana? Ibu Vince bisa berpendapat? Hubungan antara disiplin positif dengan pembelajaran di sekolah atau di kelas. Ada hubungan yang erat. Kira-kira hubungannya seperti apa? Kebiasaan positif, kebiasaan disiplin positif yang baik yang dilakukan kepada murid yang melanggar aturan atau berbuat salah sehingga membawa perubahan di dalam sikapnya di dalam pembelajaran. Iya, terima kasih Bu Vinci. Artinya bahwa kalau ada perubahan positif maka akan tercipta lingkungan belajar yang nyaman, ya. Ini hubungannya. Disiplin positif kita mengharapkan akan menciptakan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi ini. Kalau semua ini tercapai, maka sekolah akan aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi hubungannya seperti itu. Ya. Baik. Tadi ada slide sebelumnya ada disebutkan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Nilai kebajikan yang ada di dalam kehidupan kita, terutama di lingkungan sekolah kita, itu seperti apa? Kita sudah lakukan setiap hari dari pagi sampai pulang. Banyak nilai yang ada di SLB Negeri Kota Raja ini. Nilai-nilai apa saja? Contoh, percaya diri, iya, luar biasa. Apalagi? Apa Ibu Ratna? Tanggung jawab, iya. Jadi yang disebut dengan nilai kebajikan universal, ya, garis bawahi kata universal, artinya nilai-nilai itu berlaku di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia atau tidak hanya di SLB Kota Raja, tapi dia berlaku universal. Seperti tadi Ibu Ratna sampaikan, percaya diri itu berlaku di seluruh dunia. Tanggung jawab, ya. Rasa hormat, ya Ibu Rani. Banyak. Ya, kita lihat. Ya. Dimensi profil pelajar Pancasila ini masuk di dalam nilai kebajikan universal. Ya, berkebinekaan global, beriman, bertakwa, mandiri, bergotong royong, ya. Kemudian ini ada salah satu contoh dari The 7 Essential Virtues, 7 nilai-nilai kebajikan. Ada banyak lagi teorinya, tapi saya tidak buat di sini. Ya, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat seperti tadi Ibu Rani bilang, kebaikan, toleransi, keadilan, tanggung jawab, kesopanan, ketaatan, dan seterusnya. Terlalu banyak nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah kita yang selama ini sudah kita terapkan itu. Ya. Nah, kira-kira selama kita ada di SLB Kota Raja, menurut Bapak Ibu, ya, nilai kebajikan apa yang sudah kita terapkan selama ini?
yang sangat menonjol, toleransi, ya, karena kita beragam, kita dari berbagai latar belakang agama. Apalagi tanggung jawab ada, kepatuhan ada, ketaatan ada juga keselamatan, kebersihan, dan seterusnya. Itu yang ada di lingkungan sekolah kita, dan itu dia berlaku universal. Nah, bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Tentu melalui sebuah pembiasaan, ya, pembiasaan yang positif. Ya, apalagi kita sekolah luar biasa, tentu harus diulang-ulang dan dibiasakan. Ya, seperti menghafal Pancasila, profil pelajar Pancasila, visi misi, dibiasakan terus-menerus. Akhirnya nanti secara tidak sadar visi misi sekolah langsung ada yang spontan terwujudnya profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Hafal tuh karena kebiasaan, budaya itu sudah menjadi budaya positif di SLB Negeri Kota Raja Kupang. Ya. Dan saya rasa hanya di SLB Kota Raja saya yang tiap hari kita baca visi misi. Ya, karena apa? Kita ingin menanamkan kepada peserta didik dan seluruh warga sekolah visi kita ke depan itu apa, sehingga setiap hari apa yang kita lakukan itu untuk mencapai visi kita itu. Jadi harus diingatkan secara terus-menerus. Nah, jadi tadi ada 5 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama tadi disiplin positif yang saya sudah jelaskan itu. Ya, jadi pada intinya disiplin positif itu ketika kita lakukan karena ada motivasi dari dalam diri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik tanpa paksaan. Ya, walaupun setiap hari wajib apel pagi, tetapi bukan karena kita mau dapat hukuman atau apa, tapi itu memang kita memang mau mendisiplinkan diri kita karena kita sadar bahwa datang tepat waktu itu wajib, ya, wajib kita lakukan. Sekarang kita masuk konsep yang kedua, teori motivasi, hukuman dan restitusi. Ya, teori motivasi orang dalam melakukan sesuatu itu motivasinya kira-kira apa? Ya, ketika kita berkomitmen untuk disiplin, motivasi kita apa? Ya. Orang kalau melakukan sesuatu tentu ada motivasinya. Ya. Jadi menurut Bapak Ibu, contoh ya, setiap hari kita diwajibkan untuk apel pagi jam 7.15. Kalau menurut Pak Rizky, motivasi Pak Rizky setiap hari jam 6 lewat sudah ada di sekolah, itu apa Pak Rizky? Pertama, kalau untuk motivasi saya datang pagi ini agar namanya tidak disebut-sebut sebagai orang yang tukang terlambat. Iya, terima kasih Pak Rizky. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rizky. Kalau Pak Ahmad? Iya, kalau saya motivasinya datang pagi itu karena memang jaraknya agak jauh juga dan agar tidak terlambat sampai di sekolah. Terima kasih untuk teman kita berdua. Tepuk tangan dulu. Iya. Jadi tadi Pak Rizky supaya nama tidak disebut-sebut oleh Bapak Kepala Sekolah kalau apel siang. Pak Ahmad karena jarak jauh jadi mengantisipasi dengan datang pagi supaya tidak terlambat. Mari kita lihat dari dua motivasi yang sudah diungkapkan oleh dua teman kita, kira-kira Pak Rizky punya masuk di bagian yang mana, Pak Ahmad punya masuk di bagian yang mana. Ya, ada 3 motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, ya, terutama untuk berdisiplin yang tadi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kira-kira tadi Pak Rizky punya masuk di kelompok mana? Ya. Nanti setelah dengar disiplin positif ini teori motivasi, kira-kira Pak Rizky motivasinya harus berubah ya. Ya. Jadi berkaitan dengan disiplin positif, maka motivasi kita yang paling utama atau motivasi anak-anak itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Karena mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai, nilai kebajikan yang tadi itu. Nah, ini otomatis dia muncul dari dalam diri, motivasi intrinsik ya. Jadi motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang. Dia tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Jadi datang pagi 100% selama 1 bulan bukan untuk mendapatkan hadiah ya, atau karena takut dihukum, tetapi memang betul-betul kita memiliki motivasi untuk memiliki yang namanya disiplin positif ya. Tidak salah tadi itu motivasinya Pak Rizky, Pak Ahmad tidak salah ya. Nah, dari ketiga motivasi tadi kira-kira mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita kalau untuk di SLB Kota Raja? Ada yang mau berpendapat? Yang diamati selama ini kira-kira kita punya anak-anak ini rajin, disiplinnya bagus. Kira-kira paling banyak yang motivasi yang Bapak Ibu lihat itu karena apa? Apakah yang pertama tadi? Ataukah yang kedua atau yang ketiga? Iya. Sebenarnya anak SLB itu secara tidak langsung dia sudah motivasinya dari dalam karena sudah terbiasa, ya. Jadi walaupun bukan SLB saja, sebenarnya anak-anak sekolah pada umumnya, kalau yang sudah terbiasa bangun pagi dan sampai di sekolah pagi, dia akan merasa tidak nyaman ketika dia terlambat. Mungkin hanya 1 menit atau 2 menit itu dia sudah. Itu nanti kita orang tua sudah jadi, aduh mama sudah terlambat, bapak, aduh lama sekali. Sebenarnya itu sudah motivasinya dari dalam, karena memang dia tidak mau terlambat. Bukan karena nanti dia dihukum atau apa, bukan. Tapi memang itu motivasinya dari dalam. Ya, iya. Iya. Mari kita lihat perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Coba perhatikan ini bagan ini. Kalau hukuman itu dia masuk di dalam identitas yang gagal, ya, ya. Karena apa? Karena di situ ada yang menjadi korban itu dia akan mendapatkan keadilan, sedangkan yang melakukan akan mendapatkan hukuman. Kemudian anak akan tersakiti, ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya. Peraturannya adalah kamu harus apa begitu, ya. Kemudian ya, dia masuk di dalam disiplin negatif ini sebenarnya ya, karena dia dipaksa untuk melakukan itu, karena kalau dia tidak, dia akan mendapatkan hukuman. Sedangkan yang masuk dalam identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Jadi disiplin positif seperti tadi di awal saya katakan ada 2. Yang satu dalam bentuk konsekuensi, yang satu dalam bentuk restitusi. Ya. Jadi kalau konsekuensi juga dia netral ya. Kalau untuk konsekuensi dia tidak miring ke negatif, tidak juga ke positif. Dia di tengah-tengah. Jadi ya, korban bisa diabaikan kalau di konsekuensi, sedangkan di restitusi korban bisa mendapatkan ganti. Nanti Bapak Ibu akan tahu ini lebih jelas nanti ketika saya jelaskan di segitiga restitusi sebentar, nanti semua akan jelas. Kemudian konsekuensi juga anak akan dibuat tidak nyaman juga, sedangkan di restitusi murid mendapatkan penguatan. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi
terus menerus dari guru, kita awasi terus. Takutnya dia salah lagi, begitu. Sedangkan di restitusi murid itu dia belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang dia lakukan. Kemudian ya, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Sedangkan di restitusi kita akan menanyakan keyakinan. Kira-kira yang kamu lakukan ini dia melanggar peraturan atau tidak. Jadi murid harus diberikan tanggung jawab untuk dia menyadari kesalahannya, ya. Jadi dia tidak dipaksa, tetapi diberikan pilihan, begitu. Jadi kalau konsekuensi itu dia ke stimulus, lebih ke stimulus respon, sedangkan restitusi itu dia ke teori kontrol yang tadi saya jelaskan di bagian depan. Ya, itu menurut teori ini menurut Gosen 1996, ya. Jadi itu perbedaan. Jadi diingat bahwa kalau hukuman itu dia masuk di dalam identitas yang gagal. Iya, mungkin ini saya jelaskan lebih, nanti saya bagikan supaya Bapak Ibu baca bisa lebih paham, ya. Dari bagian tadi itu kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nanti sebentar ada video. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tiba-tiba dia sudah dihukum. Jadi ketika datang terlambat dengan spontan langsung dipanggil dan diberikan hukuman, ya. Atau ketika dia berkelahi langsung guru BP panggil dan kemudian diberikan hukuman. Jadi dia tiba-tiba. Jadi anak itu tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah, artinya dari guru saja, ya. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sehingga murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Betul atau tidak? Betul, ya? Ya. Nanti setelah ini baru teman-teman refleksi selama ini sudah betul kok belum. Ya. Ini konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, ya. Sudah terencana. Kalau hukuman tadi tiba-tiba tidak terencana. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan, ya. Kalau kamu tidak kerja PR, konsekuensinya ini, ya. Kalau kamu datang terlambat 15 menit, maka istirahat, kamu tidak boleh keluar 15 menit. Kamu di dalam kelas selama 15 menit. Itu konsekuensi, itu sudah direncanakan, sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi muridnya sudah tahu. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi murid juga tetap dibuat tidak nyaman karena dia berpikir, aduh kalau tidak kerja PR tetap, nanti tetap ada deh konsekuensi, ya. Jadi konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, bisa mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Jadi peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, sehingga sikap guru di sini dia tetap mengontrol atau memonitor, ya, dia kontrol terus, begitu. Ya, nanti restitusi sebentar. Nah, pernahkah kita dengar ada dihukum oleh penghargaan atau penghargaan yang menghukum? Pasti kita pernah dengar itu, ya. Jadi ketika kita menjanjikan, misalnya, kalau kamu bisa jawab pertanyaan ibu, saya pernah lakukan itu sebenarnya, ya, di anak-anak SMP. Ya, bisa mengerjakan tugas dengan benar, saya kasih coklat, ya. Jadi akhirnya anak-anak tiap hari kerja tugas terus, habis kerja datang tagih di saya, maka datang di ruangan ibu-ibu, ya, datang tagih, ibu coklat suka kerja PR, iya, ya.
Setelah belajar ini saya juga jadi berpikir itu salah sepertinya. Ya, kenapa? Karena penghargaan itu dia hanya efektif untuk jangka pendek. Kemudian menimbulkan ketergantungan. Jadi ketika kita tidak anak melakukan sesuatu, kita tidak kasih penghargaan, mereka datang tagih lagi. Kemudian akan kecewa bila tidak mendapatkan. Menurunkan ketepatan, mematikan kreativitas anak. Karena dia hanya kerja asal jadi supaya dapat hadiah. Kemudian menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Jadi yang tidak dapat hadiah dia merasa itu dia gagal. Jadi dia merasa seperti dihukum begitu. Kemudian menimbulkan persaingan di antara anak-anak. Ya, seperti itu. Ya, ini menurut Alficon dalam Punish by Rewards. Ya, dihukum oleh penghargaan. Dia mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, jadi menurut Kohn secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ketika dia mau belajar itu merupakan sebuah penghargaan, begitu. Jadi tidak karena hadiah atau karena hukuman. Ya, ya ini seperti yang tadi, penghargaan itu tidak efektif karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Ya, ya ini saya tidak perlu jelaskan sebenarnya ya, panjang lebar. Ini saya hanya memang kasih lengkap karena saya bagikan di teman-teman nanti supaya bisa dibaca. Tadi kan poinnya sudah ada di depan. Penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum. Ya. Dan yang paling benar adalah motivasi itu adalah yang dari di dalam diri atau motivasi intrinsik. Contoh saja, contoh kecil ketika anak kita dia belajar untuk pertama kali membaca, misalnya dia bisa menggabungkan huruf atau dia bisa berhitung dan benar, dia tersenyum saja, itu sudah penghargaan. Ya, kita juga merasakan kebahagiaan yang sama. Hebat kamu, pintar. Ya, itu sebenarnya sudah merupakan suatu penghargaan. Ya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu dirasakan secara alamiah. Tidak perlu kita memberikan hadiah, ya. Tetapi kita dengan kita ikut merasakan kebahagiaan itu sudah merupakan satu penghargaan. Iya. Ya, coba teman-teman perhatikan, ini ada 5 pernyataan. Mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Dia merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. Yang konsekuensi angkat tangan. Yang hukuman. Hukuman Vinci Ibu Ana ya. Nanti kita lihat sebentar. Yang keempat, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Hukuman. Mari kita lihat. Ya. 1 dan 3 merupakan konsekuensi. Jadi ketika dia menghilangkan penghapus teman, dia harus mengganti. Kemudian merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol. Ya. Sedangkan yang ini hukuman. Yang 3 ini 2, 4 dan 5 termasuk di dalam hukuman. Ya. Iya, restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan.
Jadi sudah salah harus diperbaiki, belajar untuk bertanggung jawab. Guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Itu restitusi. Jadi untuk berefleksi, untuk memperbaiki diri karena menghargai dirinya sendiri. Jadi dia melakukan bukan karena orang yang suruh, tetapi memang dia menghargai dirinya. Dia tidak mau dimarahi. Ya, sehingga motivasi yang dia lakukan itu adalah dari dalam dirinya. Dan sebagai guru ketika kita melakukan restitusi itu kita mengajak murid untuk berdialog, ya, bukan ketika murid ya. Jadi mudah-mudahan dengan hari ini nanti kita perlahan-lahan kita berubah, ya. Ada 3 pertanyaan di sini. Apa yang Bapak Ibu lakukan bila satu dalam sebuah acara pesta ulang tahun teman Anda memecahkan gelas? Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Tidak. Yang kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu dengan orang lain di tempat lain, dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Tidak, ya, luar biasa. Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai Anda tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerima? Pasti ada yang ya, ada yang tidak. Kalau yang kedua tadi ini luar biasa karena kita naik taksi, kita sudah janji di sini, naik taksi buang uang lagi untuk bertemu di tempat lain. Tapi kita tidak meminta untuk dibayar. Mengapa? Alasannya karena apa? Kira-kira karena apa, Pak Rizky? Perasaan. Ya, kita tidak tega ya, perasaan. Mari kita lihat. Bila ada seseorang berbuat salah pada Anda ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua itu. Tadi semua tidak, toh? Iya. Dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa. Pasti begitu, karena perasaan tadi. Karena perasaan. Apakah itu benar? Benar. Mari kita lihat. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Jadi contoh tadi naik taksi, oh sudah apa, biar beta naik taksi, beta di situ saya, sudah apa, biar beta buang taksi sedikit, tidak apa-apa. Tetapi kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya kita sudah menimbulkan rasa bersalah kepada orang lain. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Jadi ketika orang, sudah aman, padahal itu orang yang itu dia sudah merasa bersalah setengah mati, ya. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka, membuat kondisi menjadi impas, ya. Menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar, ya. Nah, sebagai seorang guru ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Benar? Apakah selama ini yang kita lakukan seperti itu? Jadi ketika anak sudah bersalah, kita bilang coba lu duduk dan lu renungkan baik-baik hukum kesalahan. Betul? Sudah dilakukan toh? Banyak yang sudah dilakukan. Kemudian kita bilang begini, harusnya kamu tahu apa yang kamu lakukan itu tidak benar, ya, begitu. Kemudian yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama. Kita mulai ungkit sudah yang 2 minggu, tiap hari kamu begini, minggu lalu juga sama kamu begini.
begini. Kemudian kita bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Harusnya kamu tidak buat itu. Ya, kemudian yang lebih parah kita kritik lagi, kita kasih diam lagi itu anak. Atau jangankan di anak, mungkin di sesama teman atau di orang tua. Ya, pernahkah kita melakukan itu? Pernah. Saya juga. Mungkin ulang-ulang lagi. Tapi kita tidak sadar itu salah atau benar. Ya, ya. Kritik lagi, kasih diam lagi, tidak ngomong dengan dia. Biar supaya dia sadar. Kan kau tuh sampai begitu, Bang Tosan akan sadar, nanti dia terus. Itu anak nanti akan sadar, biar. Ya, kita pasti lebih senang melakukan seperti itu. Ya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Iya. Kita tidak mengembalikan dia punya kepercayaan diri untuk dia bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia buat, tetapi kita lebih mendorong dia lagi untuk dia merasa bahwa aduh, saya salah tuh, saya sudah gagal itu begini. Iya. Nah, sebagai guru yang baik, bagaimana reaksi kita ketika anak melakukan kesalahan? Otomatis pasti akan berkaitan dengan restitusi yang tadi itu. Maka itu, restitusi itu tindakan berdialog agar anak menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, dan dia lebih bertanggung jawab terhadap dirinya. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, bukan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi bukan karena kamu sudah buat ini, jadi kamu harus tebus dengan buat ini, tidak. Tetapi kita harus mengajarkan anak untuk dia belajar dari kesalahan yang sudah dibuat sehingga dia ke depan dia tidak lakukan lagi. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi itu bersifat tawaran, bukan paksaan, ya. Dia bukan paksaan. Nanti kita akan lihat di yang paling terakhir, konsep inti yang terakhir segitiga restitusi. Kemudian dia menuntun untuk melihat ke dalam diri anak itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar, karena motivasi manusia melakukan sesuatu itu pasti untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ada di 5 kebutuhan dasar sebentar. Fokus pada karakter, menguatkan, berfokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan diasingkan, bukan dijauhi, yaitu restitusi. Nah, kita masuk di kebutuhan dasar manusia, baru 3, masih ada teori kontrol dengan restitusi. Semoga kita pas di jam untuk pulang. Ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya ketika manusia melakukan sesuatu atau ketika anak melakukan kesalahan, ya, atau pelanggaran, itu pasti ada hal yang dia tidak dapatkan. Kebutuhannya mungkin tidak terpenuhi di situ, ya. Misalnya ini anak ini dia ribut terus, kira-kira dia cari apa sehingga dia ribut terus, ya? Atau anak ini dia membangkit terus, kira-kira apa yang dia cari, ya? Kita lihat, ya, lingkaran ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka bisa juga dengan cara melanggar aturan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang paling besar di tengah sini, bertahan hidup. Itu dia berkaitan dengan kebutuhan fisiologis, ya, makan, minum, ya, sandang pangan papan itu. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Betul atau tidak? Kita lanjutkan. Ya, kita lihat ada pemantik melalui cerita Ibu Ampar ini. Ibu Ampar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni.
Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amar, apa yang akan kita lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni? Satu orang bisa menyampaikan pendapat, kenapa Doni melakukan itu? Bukan Pak Doni yang di belakang ya, nama yang sama. Jadi ketika Doni dia merampas makanan anak-anak ini, kira-kira kalau jadi Ibu Ambar, apa yang kita lakukan? Ibu Mea? Kira-kira kalau Doni melakukan ini, Ibu Mea yang jadi Ibu Ambar, Ibu Mea akan melakukan apa? Ya? Ada yang ingin berbicara? Pak Rizky, silakan. Ya, kalau saya menjadi Ibu Ambar itu saya panggil Doni dan menanyakan kenapa suka ambil bekal rumah, atau kalau tidak ya kalau saya punya berkat lebih saya memberikan kepada dia supaya dia tidak ambil dengan itu. Iya, terima kasih Pak Rizky, luar biasa, tepuk tangan dulu. Iya. Pak Rizky akan mencari tahu kira-kira Doni melakukan itu untuk apa, ya. Dan kemudian bila perlu Pak Rizky juga bagi bekal, ya. Ya. Seperti Ibu Rita yang hampir tiap hari kasih Liora uang 5.000 ya. Karena Liora itu lapar terus, jam 9 dia lapar terus, ya. Untungnya dia tidak minta bekal teman, tapi dia akan menuju Ibu Rita ya, atau Ibu Nevi. Kita lihat. Ya, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu, ya seperti Pak Rizky tadi, mencari tahu, kemudian mengetahui kebutuhan mana yang ingin dipenuhi oleh Doni sesuai dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Itu kira-kira Doni dia mau kebutuhan apanya yang tidak terpenuhi, ya. Ya, ini kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis ya, tadi yang saya sampaikan itu. Jadi kalau dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan yang dipenuhi oleh Doni itu apa? Bertahan hidup. Kan makan minum termasuk di dalam bertahan hidup. Iya. Maka kita bisa panggil orang tua dan kasih tahu setiap hari tolong siapkan bekal untuk Doni, sehingga ke depan dia tidak lagi merampas makanan teman-teman. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Kalau di kasus Doni tadi misalnya dia menjawab karena dia ingin mencari perhatian misalnya, ya. Dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan yang akan dipenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang, ya. Yang ketiga, penguasaan, ya. Kita ini juga butuh akan penguasaan juga, ya. Itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, ya. Orang-orang seperti ini, ya, itu mereka lebih cocok menjadi pemimpin, ya. Ya. Nah, kalau dalam kasus Doni, kalau dia melakukan itu karena dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dan dia begitu Doni muncul langsung, Doni ini bekal ada di sini. Jadi Doni belum minta dia langsung kasih, ya. Karena begitu dia lihat Doni datang dia takut, maka Doni akan merasa, wih hebat. Lihat saja, beta son minta, dia langsung kasih. Berarti itu Doni kebutuhan akan penguasaan, dia merasa dia jago, nah. Ya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan seterusnya. Jadi bila kasus Doni tadi jawabannya dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah tiap hari, telur,
tiap hari misa, ya, maka dia bosan. Dia mau menu yang bervariasi, ya, maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia bebas tiap hari, mama, besok itu menunya adalah sayur kangkung, buah pepaya, dan juga ikan goreng. Lusa lain lagi, lusa lain. Itu kebutuhan akan kebebasan. Dia bebas memilih, ya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan seterusnya. Kita bisa bayangkan hidup tanpa kenikmatan betapa menyedihkan, ya. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar, ya. Jadi ketika orang merasa senang itu dia sedang belajar. Kalau hubungannya dengan kasus Doni, kalau dia menjawab dia melakukan karena iseng saja, karena dia senang melihat teman-temannya itu kesal ketika ambil makanan dong menangis, ada yang kesal, ya. Seperti contoh kemarin itu Gladys, ya. Gladys itu dia terlalu gemas dengan Susi, ya. Dia terlalu gemas, dia datang, dia pegang Susi di sini, dia goyang-goyang sampai Susi menangis, terus dia bangun jalan diketawa-ketawa, ya, ya. Jadi dia merasa senang ketika dia mengganggu teman-teman merasa ada yang sedih, ada yang menangis, dia senang, maka itu dia memenuhi kebutuhannya akan kesenangan, ya. Itu contoh, ya, contoh. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Iya. Nanti kita bagikan supaya bisa dipelajari. Nah, sebagai guru, mengapa kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Tentu agar supaya kita bisa mampu mengatasi persoalan yang dihadapi murid dan melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Ya. Kemudian keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini sebenarnya itu sudah dilakukan. Ada beberapa kelas tahun lalu saya lihat di Rusia itu sudah lakukan, ya. Ya. Pertanyaannya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, ya. Pasti nanti teman-teman bertanya, kok ada peraturan di kelas, kenapa harus keyakinan lain? Iya. Kalau peraturan dilanggar ada hukuman. Dan peraturan itu dia lebih ke kalimat-kalimat yang negatif. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat keributan pada saat belajar, jangan merokok, jangan minum minuman keras. Tetapi kalau berbicara dengan keyakinan, itu berkaitan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Contoh, ya, ketika kita tidak menggunakan helm, kita menyadari pentingnya menggunakan helm itu untuk menjaga keselamatan. Nilai keselamatan itu yang kita yakini. Itu keyakinan kita. Saya tidak pakai helm karena saya mau selamat, saya tidak mau mengalami kecelakaan dan kepala pecah. Ya. Nah, nilai-nilai yang kita yakini itulah itu yang disebut dengan keyakinan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, maka itu ada mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal. Dan untuk keyakinan kelas itu dia dibuat menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi kalau peraturan ada, tidak, jangan, dan seterusnya. Tetapi kalau keyakinan tidak. Kalau keyakinan kelas itu dia lebih ke kalimat-kalimat yang positif, ya. Ini hanya contoh, ya. Ini ada yang peraturan, ada yang keyakinan. Ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, kalau untuk dirubah menjadi kalimat keyakinan kelas, maka dilarangnya tidak boleh dipakai. Dia bisa buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu contoh. Nah, ya. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan tadi di awal saya sudah sampaikan itu, teman-teman sudah menyebutkan. Jadi keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu kita bisa buat dan itu ditandatangani oleh semua guru dan tenaga kependidikan.
Kan keyakinan itu, keyakinan sekolah atau kelas itu dia lebih abstrak. Kalimatnya itu seperti yang tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ya, dia berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, ya. Kemudian senantiasa dalam bentuk positif. Kemudian tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan harus diterapkan, sesuatu yang diterapkan di dalam lingkungan. Jadi kemarin saya sudah memfasilitasi Pak Ari di kelas 7C, kemudian kelas 8C2, kelasnya Pak Tri, walaupun kemarin Pak Tri tidak ada. Kemudian tadi pagi di kelasnya Pak Andi. Dan ternyata ketika kita membuat keyakinan kelas, itu videonya ada, dokumentasinya ada, cuma saya tidak sempat muat di sini. Itu anak-anak sendiri yang mengeluarkan. Jadi awalnya dibuat dalam bentuk peraturan, ya, tidak boleh bakalai, tidak mengejek teman, tidak boleh memaki, tidak boleh masparak dan seterusnya. Dan setelah itu kita merubah kalimat-kalimat peraturan itu menjadi kalimat-kalimat positif. Dan kita sudah buatkan dalam bentuk poster, sudah ditempel di kelas. Di kelas ada beberapa kelas lagi yang nanti kita fasilitasi. Sedangkan untuk kelas-kelas yang kecil itu bisa dibuatkan dan dibiasakan. Dibiasakan setiap hari, kasih tahu di anak-anak. Ya, walaupun mereka tidak bisa membaca, tetapi melalui pembiasaan dibacakan setiap hari, anak-anak dengan sendirinya akan ingat. Karena keyakinan kelas atau keyakinan sekolah nanti dia berkaitan dengan nanti sebentar segitiga restitusi. Ya. Disusun dengan melibatkan semua warga sekolah atau kelas, ya. Jadi semua anak-anak, wali kelasnya itu yang menyusun. Ya, ini tahapan-tahapannya nanti saya bagikan. Ya, ini contoh seperti ini. Jadi mengandung kalimat-kalimat positif. Boleh pakai setiap anggota kelas perlu belajar, ya. Jadi kalimatnya lebih abstrak. Setiap anggota kelas perlu senang dan seterusnya. Ya, ini contoh. Ya. Jadi kalimat keyakinan kelas itu ada nilai kebajikannya di dalam. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ya, ini yang nanti menarik ini. Kita kira-kira ada di posisi yang mana selama ini? Ya. Jadi saya akan kasih satu video untuk ditonton kurang lebih mungkin 5 atau 6 menit. Ya, Arif seringkali bertengkar dengan teman-temannya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah atau guru, ya, penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Arif? Mengapa? Ya, kita lihat dulu ini video sedikit, Sudah berapa, 14. Wah, 14. Ya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu.
ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sekarang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini TV biasa kok. Ya, jadi tadi video itu diperagakan adegan 5 posisi kontrol guru, ya. Yang pertama tadi, yang paling pertama itu posisi sebagai penghukum, ya. Kalau penghukum itu biasa hukuman fisik atau verbal. Ya seperti tadi kita lihat Naren, ibu guru bentang dia Naren baru mau omong, belum mau omong ibu guru bilang kamu begini, kamu begitu, jadi tidak diberikan kesempatan. Sekolah, iya ibu. Yang mana coba sebutkan? Ya, harus datang tepat waktu. Jadi kita membuat murid menyadari bahwa oh ternyata ketika saya terlambat, saya sudah melanggar ini, melanggar keyakinan yang ini. Kemudian kita akan arahkan dia, kira-kira apa yang mau kamu lakukan untuk kedepannya tidak terlambat lagi. Seperti Naren tadi harusnya ada lanjutannya di posisi manajer. Kira-kira kamu ke depan mau buat apa supaya tidak terlambat lagi? Oh, ibu saya berjanji nanti tiap malam saya tidur lebih awal. Kemudian nanti saya akan setel alarm supaya bisa bangun pagi dan tidak terlambat lagi. Jadi membuat anak menyadari kesalahan, bukan menghukum dia, bukan membuat dia merasa bersalah, bukan juga menjanjikan posisi apa-apa yang nyaman, ya, bukan juga kita mendikte dia dengan aturan-aturan yang ada, tetapi kita membuat dia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran atau kesadaran yang telah dibuat. Kemudian dia bertanggung jawab untuk mencari solusi. Kita memberikan pilihan. Solusinya dia yang buat sendiri, bukan kita yang kasih. Dia yang buat sendiri. Sebenarnya ada di lanjutan tadi. Iya, begitu. Jadi itu adalah kalau segitiga restitusi lebih ke posisi sebagai manajer. Ketika sebagai manajer kita akan melakukan ini. Ini tadi saya sudah jelaskan. Stabilkan identitas itu tujuannya apa? Validasi tindakan yang salah tujuannya apa? Ya, bahwa setiap tindakan yang dibuat pasti ada tujuan, ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Contoh Doni tadi mengambil makanan teman-teman tadi. Ya, kita tanyakan dia, kenapa kamu ambil makanan teman? Apakah kamu sadar itu salah? Ya, gitu. Ya, menanyakan keyakinan. Ya, itu adalah tahapan-tahapan atau proses yang dilalui ketika kita memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan
menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh anak. Posisi ini juga bisa kita praktekkan di rumah sebagai orang tua. Jadi tidak hanya untuk anak murid kita di sekolah, tapi di rumah kita hantam anak-anak dong kering. Atau di rumah mungkin kita praktekkan restitusi, tapi di sekolah kita ke orang tua anak juga. Ya. Tetapi ini bisa kita praktekkan untuk kita punya anak-anak, sehingga dengan anak-anak kita menjadi dekat, tidak ada jarak. Begitu. Ya. Dalam menerapkan disiplin positif, guru hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana ia berproses menjadi seorang manajer yang menuntun peserta didik untuk menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Iya, ya. Ini tidak usah, ya. Ya, ini bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi ya yang kita berikan kepada anak sebaiknya diberikan secara khusus, secara pribadi, diberikan kepada semua murid secara bergantian, konsisten dan berfokus pada proses. Iya, ya ini contoh. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak melalui kalimat-kalimat yang terbuka yang di dalamnya mengandung nilai kebajikan. Jadi misalnya kemarin ibu perhatikan kamu punya rasa empati yang besar sekali pada saat menolong siswa di kelas. Jadi itu kita memberikan penghargaan lewat kata-kata yang positif yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan. Memang kita praktik nanti agak susah, apalagi kita berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, ya. Ada yang punya hambatan intelektual. Tentunya pemahaman mereka itu berbeda, tetapi kita sudah berpengalaman bagaimana mengatasi hal itu. Ya, saya sudah praktekkan itu, dan tidak semua anak tidak memiliki pemahaman. Bahasa yang kita gunakan seperti kemarin Susi dan Gladys dia mungkin punya ini, tetapi dia responnya cepat. Bagaimana kita mengarahkan murid dengan kata-kata yang lebih tepat sehingga ketika dia menjawab itu juga sesuai. Jadi kita tidak memarahi, tidak menghukum, tetapi kita membuat dia menjadi bertanggung jawab. Kemarin saya tanya Gladys, kira-kira tadi Gladys gemas dengan kakak Susi itu, kemudian kakak Susi menangis. Kira-kira sekarang supaya kakak Susi tidak menangis lagi, Gladys membuat apa? Gladys bilang, minta maaf Susi. Iya. Jadi sesederhana itu. Jadi tidak usah berpikir terlalu tinggi ya, bahwa murid harus melakukan kasus yang besar dulu baru kita memposisikan diri sebagai dalam posisi-posisi kontrol, terutama sebagai manajer ya. Iya. Ya. Terima kasih. Jadi demikian pemaparan singkat dari saya hari ini, dan mohon maaf jika terlalu panjang. Semoga bermanfaat. Materi ini akan saya bagikan untuk Bapak Ibu lebih pelajari lagi ke depan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ratna. Baik, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Rita yang sudah mendisminasikan diseminasi budaya positif untuk kita di siang hari ini, dan banyak sekali hal yang ternyata belum kita mengerti dengan baik, dan lewat pemaparan materi budaya positif hari ini kita bisa tahu bagaimana, di mana, dan seharusnya kita itu seperti apa untuk anak-anak. Sekali lagi terima kasih. Kita menunggu materi yang Ibu Rita akan bagikan untuk kita semua. Mungkin lewat grup bisa dibagikan itu untuk kita semua. Dan diseminasi hari ini selesai. Semoga semua yang sudah disampaikan ini dapat kita terapkan untuk anak-anak kita di SLB Negeri Kota Raja tercinta ini. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk kita semua.